Sobat YMS, sekarang gua berada di mobil Hyundai Stargazer. Nah, tadi pindah. Ya, sebelumnya gua berada di MG5 EV. Dan sekarang gua duduk di depan bersama teman gua Pulo, dan di belakang ada Nabila dan Maur. Bang Maur. Bang Maur. Bang Maur. Oke, gue mau review sedikit mengenai si Hyundai Stargazer ini dari posisi gue duduk di depan. Yang pertama, pastinya gue langsung berhadapan dengan layar dashboard. Ini yang bisa dibilang cukup modern, futuristik pula, dan gue paling seneng mobil yang punya banyak ruang penyimpanan. Ini di depan gua ada gede, space-nya bisa naruh tisu juga. Di bawahnya ada ruang kecil. Ini kita naruh beberapa struk belanja. Di bawahnya lagi kita bisa buat naruh handphone, kacamata. Dan di kirinya itu, oh ya nih di handrest-nya kiri kanan gua udah soft touch. Men sayang di bagian depan ini masih plastik keras ya. Di bagian door trim juga masih plastik keras. Soft touch-nya ya cuman di bagian handrest. Terus di bagian tengah, konsol tengah tuh ada layar hiburan lah ya. Kita bisa setel YouTube dan beberapa aplikasi Apple CarPlay sama Android Auto ya. Oke. Sudah bisa tersambung. Di bagian bawahnya ada kisi-kisi AC. Bawahnya lagi ada pengaturan yang cukup modern dengan warna plastik chrome. Di bagian transmisinya juga oke. Dari segi kenyamanan, gue berada duduk di samping pengemudi. Ini kursinya semi bucket seat, cuman dengan postur badan gue masih terlalu lebar ya, karena memang ini kayaknya kalau mungkin badan gue lebaran sedikit, ngerasa dipeluknya lebih enak gitu loh. Saya sih lumayan. Saya sih lumayan dipeluk. Lo enak dipeluk ya semi bucketnya ya. Tergantung yang di belakang siapa, Pak. Kalau gue di sini karena posisi badan Enak kok, gue nyaman. kecil, ini masih agak lebar terus. Dan keuntungannya adalah ini joknya empuk. Bagian headrestnya juga masih oke lah ya, enak. Bisa diatur buat, juga. Bisa diatur tinggiannya. Terus di sini legroom dan headroomnya juga masih jauh banget. Di baris kedua juga tadi kakak sempat mengucapkan adalah bagian tengahnya itu lega banget. Dengan konfigurasi captain seat, kita bisa naruh banyak barang di sini, apalagi di belakang. Dengan kursi baris ketiga yang dilipat, itu bisa menaruh beberapa barang-barang besar, koper segala macam bisa ditaruh di sana. Nah, lo dari segi berkendara gimana lo? Apa yang lo rasain? Kalau dari sisi steering wheel lumayan Enteng pas lah ya. Enteng atau berat? Enteng sih, Enteng ya. Cuman dari gua udah ngatur teleskopiknya udah Nggak pas sama posisi lu iya, ya? nggak perlu banyak juga udah pas. Kan ada mobil-mobil MPV sekarang gua harus gua angkat segala banget macam ya. kayak gitu dan lain-lain, jadi ini udah lumayan oke lah. Dari visibilitas gimana lo? Visibilitas sebenarnya luas, Pak. Ini kalau Tapi- dari gua aja nih, gua ngeliatnya luas Iya, ya. luas, Pak. Tapi kalau saya parkir ujungnya ngeliatnya susah, Pak. Yang bagian kiri ya. Bagian kiri, betul. Bagian Iya. kiri gua nggak terlalu, cuman oke lah. Cuman Pada so saat far, parkir aja. terus fitur-fiturnya lu udah mau apa nih? Fitur tadi gua udah nyobain, ada lane assist, Oke, lane terus assist, ada cobain. cruise control. Oke. Tadi udah sempat lepas tangan, lepas kaki. Nyoba ya, tapi Nyoba. nggak boleh ditiru ya. Tidak boleh ditiru, tapi emang harus dicobain kan. Harus cobain. Oke, udah berapa kita ya? 500 meter lah, 300 meter. Oke. Tadi udah nyobain. Performa mesinnya sendiri gimana lo? Mesin untuk tarikan atasnya oke, tapi Iya. emang startnya dia butuh waktu sih. Ya, berarti dia tipenya tuh kayak main tengah ke atas ya. Ya betul. Tapi ya untuk di tol jalan jauh, keluarga, jalan-jalan sekarang kan udah mau akhir tahun nih, Betul. lumayan apa ya? Menurut lo cukup merekomendasikan nggak ini untuk jadi sebuah kendaraan keluarga? Kendaraan keluarga gue merekomendasikan, Pak.
Wah, keren. Dari kenyamanan, tarikan, sama fungsional Pak. Entertainmentnya juga Entertainment udah Apple terjamin sama lah ya. Android Auto betul. itu tadi sedikit review dari kita mengenai si Hyundai Stargazer ini. Mungkin nanti setelah ini kita akan berhenti lagi dan posisi gua dengan Kak Nabila akan pindah ke mobil lain lagi. Gua akan berikan sedikit gambaran atau review singkat lagi ya. Stay tune terus di IMS. Selamat sore, kita jalan lagi setelah tadi makan siang di kilometer berapa tadi ya? 207 Om. 207 ya, Iya. di dekat Cirebon lah ya. Betul. Setelah berapa jam lah dari Jakarta ya? Hampir mungkin 3 jaman ya? Iya, 3 jam, Om. 3 sampai 4 jam ya. Betul. Kita soalnya tadi tim pertama nih, finisher pertama tuh sama Bastian tuh. Nah, kalau tadi saya naik R3 hybrid, kali ini naik Wuling Cortez. Wuling Cortez. Nah, ditemani dengan driver kita, Saya Geril, halo. Geril, dan ada penumpang kita, Halo, Naomi. Naomi. Nah, apa yang bisa diulik dari Wuling ini, Ril? Wah, kalau saya sih nih Om, menurut saya teknologinya sih Om. Di Wuling ini tuh, di Wuling Cortez ini Om, ada WIN namanya Om. Apaan tuh? Ada Wuling Intelligent Command ya Om ya. Iya. Ya, jadi ini bisa kita suruh-suruh nih Om. Gitu ya? Pakai Iya. bahasa Indonesia juga bisa ya? Bisa pakai bahasa Indonesia lagi Om, Sejawa memudahkan bisa kan. nggak? Sejawa? Bahasa Jawa coba kita coba Om. Coba ya. Kita coba ya. Ini kayak kita coba sekali lagi Om. Nah, coba Nah, jadi apa kalau fitur buat itu? manggil fitur WIN ini tinggal bilang hello Wuling. Nah, boleh kita coba nih. Hello Wuling. Halo. Wih, bisa. Coba disuruh. Suruh nih ya, buka jendela. Oke. Wih, keren. jendela kebuka nih. Gitu sih Om. Ini cocok buat keluarga banget sih Om. Atau anak muda mungkin ya yang udah baru. Ini masuknya medium MPV ya? Iya, betul Om. Kelas menengahnya lebih atas lagi lah. Iya. Di MPV kan. Dari fitur yang lain apa lagi, Ril? Dari fitur ini sih Om, speedometer sih Om, keren. Dari speedometernya juga bagus Om. Ada apa aja di situ? Di sini ada panduan tripnya Om, ada fitur-fiturnya Jarak, nih, ya jaraknya dari kondisi bensin, terus ada fitur-fiturnya untuk telepon, Ya. untuk pasang musik, ada juga GPS Om, ada GPS ya? Iya, ada GPS-nya juga. Jadi bisa mantau jarak tempuh dari sini, dari Iya, betul. dari apa? Dari layar ini ya. Iya, betul Om. Bisa connect ke handphone juga. Bisa. Betul. Ada apa ini? Aplikasinya nggak sih Wuling ini? Aplikasinya ada ya Om ya? Ada ya? Aplikasi Wuling ya. Ada apa ya? Aplikasi Wuling buat si ownernya kalau mau iniin gitu. Kayaknya ada yang Ada bisa ya? koneksi. Nah, tadi dari Jakarta sampai kilometer berapa ini? 234. 234 nih sekarang. Gimana rasanya, Ril, si Cortez ini? Nyaman sih Om pertama. Nyaman Iya, nyaman. Karena kan ini jalan kita kan di tol ini kan lumayan berangin ya Om Iya, ya. iya. Berangin, Ada gelombangnya banyak juga ya? gelombangnya juga. Tadi sih udah nyobain juga lumayan kenceng. Masih enak Om bawa Cortez. Sampai berapa tadi Ril nyobainnya? Top Sampai speed? 120 Om, 120 km. Karena banyak mobil juga ya? Iya, Yang masih bisa. banyak mobil juga gitu. Dan masih enak Om. Suspensi gimana suspensi? Suspensi enak. Nih kita coba juga enak Om. Gak ini terlalu ininya sih, suspensi juga enak Om. Kalau di belakang gimana Dom? Rasanya gimana duduk di belakang? Kalau untuk kursi penumpangnya itu lega banget. Lega ya? Lega banget Om, karena kita bisa selonjoran. Terus Legroomnya juga lumayan ya, maksudnya Iya. nggak bikin ini ya, Iya, untuk bisa bawa barang-barang lagi. iya bisa bawa barang banyak. Udah gitu kayak ya udah kayak nggak sempit aja gitu, enak, nyaman. Kalau dari apa namanya handling gimana? Tadi Handling. begitu apa ketemu jalan belokan atau belum ketemu juga jalan belokan ya lurus semua ya kita. Lurus tol semua Om. Tapi biasanya kalau mungkin buat nyalip mungkin Om ya. Menyalip ya. Nah, buat nyalip sih enak Om. Ya. Nggak terlalu berat, kan biasanya ada yang berat juga nih Om. Kan ini mobil lumayan gede juga Om ya. Iya, iya. Ini nggak terlalu berat, enak juga. Tenaga juga ada Om ini. Ini tipenya Cortez-nya, New Cortez apa ya? CE ya? Iya. Oh, harganya juga cuman 270 jutaan ya. Masih 270 oke lah ya jutaan, harganya masih oke, untuk, Om. untuk Worth it kendaraan banget family ya. Family
gede, So, masih harga iya. yang masih affordable Otomatis. banget Om. Kan buka jendela aja tinggal Tinggal panggil Tinggal suara. bilang ya, tinggal Iya, bilang ya. tinggal panggil suara. Itu mungkin kelebihannya yang mungkin di mobil lain ada nggak ya? Wah, kalau di harga segitu kayaknya belum Nggak ada tentu ya ya? Om ya. Untuk harga segitu dengan mobil fiturnya kayak gini. Biarpun cuman gimmick kasarnya ini kan, tapi ya orang Indonesia seneng ya gitu. Iya. juga Betul, ya. yang memudahkan itu juga. pagi seneng tuh. Iya, Iya. seneng. Gak usah pakai tangan lagi Om. Iya. Iya, bisa di konten. Bisa di konten. Konten. Atau Betul. mungkin kalau misalnya lagi kesepian bisa ngobrol. Nah, Itu sih pasti Ya, lagi bener juga, kesepian bener. nih di jalan macet-macetan, ajak ngobrol aja. Iya. Ini kita udah sampai di kilometer berapa ini? 300. 309 ya? Iya, Sebenarnya kita mau dekat 309. sampai ke Semarang ya. Ya, sampai Semarang. Kita dulu mau ambil sunset dulu, belakang keren banget. Wah, keren banget Om pemandangan sini Om. View-nya. Dan ya kita naik Wuling New Cortez ini sebagai mobil MVP mungkin ya. Kita ngerasain bahwa kenyamanan yang perlu ditonjolkan tuh dari sisi interior kan. Iya, iya betul. Jadi ini dari model-model apa namanya, joknya juga semi kulit ya. Ininya bagus ceritanya. Kemudian juga tekstur ininya nih, interiornya model-model apa nih ya? Marmer kali ya. Modelnya gini. Jadi bikin kita juga kayak homey gitu. Iya Om, ya, yang di rumah nyaman ya, nyaman. betul Om. Kalau di belakang gimana, Nom? Sama sih Om, sejauh ini yang di depan sama yang di belakang masalah joknya, terus juga dari sisi-sisi pintunya itu kayak yang bagus gitu. Ya sebagai kalau buat long trip kan, musik mungkin yang lebih diutamain ya. Iya betul. Nah, ini juga menemani, Om. ininya lebar banget. Lebar, betul. Apa namanya, layarnya 10 inch kalau nggak 10 inch lebih nih ya. Sebelumnya kan cuma 8. Jadi ini kelihatan banget kan. Jelas. Driver juga lebih Iya, lihat lebih- fitur-fiturnya kan. Betul, kelihatan juga fiturnya Om. Kemudian dari pendukungnya juga nih apa, buat aksen-aksen di sininya, dashboardnya juga emang buat bisa dipakai, diandalin buat touring jarak jauh lah ya. Jauh, iya betul Om. Jarak jauh. Kan bawa barang-barang Bawa juga, banyak, iya. iya betul. Begitu aja sampai kita ketemu di Semarang nanti. Iya. Dan ada di Kopi Beneran juga kita kasih. Iya. Betul, kita Ya. kopi beneran. Sampai jumpa. See you. Sampai jumpa semuanya, dadah Sobat IMS. Oke, halo Sobat IMS. Sekarang jam 15.39, barusan berhenti kita di kilometer 207 dalam rangka IMS, Road to IMS Year End Trip. Sekarang di mobil ada Om Indra, ada saya, ada Akbar, ada di belakang ada Gina sama Astrid. Hai. Kita lanjut ke checkpoint selanjutnya. Ini dari 207 menggunakan mobil Honda HR-V SI ya, SE berarti ya. Tipe I sih. Ya, tipe I. Oke, nah sekarang nih yang nyetir ada Om Indra. Mungkin ya kita ngobrol-ngobrol aja, santai, nggak usah gimana-gimana kali ya. Tegang. Jangan tegang. Ya, lihat HR-V yang baru. Om Indra kan penasaran nih, belum kebagian test drive HR-V baru nih ya. Sekarang hari ini kesempatannya udah dapat HR-V baru. Monggo aja Om Indra, silahkan. Kalau ada yang mau diceritakan asik. Kalau saya mau cerita ini karena saya sekarang berada di dalam. Ini sih yang namanya desain eksteriornya modern. Beneran. Warna hitamnya itu bikin nuansa mewahnya itu semakin kuat seperti Oke, itu. iya. Oke, kalau yang di belakang? Nyaman banget, luas. Nah, Apalagi ada kolong tuh, Ya, kolongnya tuh ada ada kolong akses di ya. bawah. Jadi di bawah jok ini ada kolong lagi guys. Kita kan cewek-cewek Iya. rempong. betul. Bawa banyak barang itu bisa diselipin lah di bawahnya. Ya. Ini aja masih banyak ya. Cemilan. Tas. Yang Ini di bawah tuh pokoknya masih banyak lagi. bisa Ada tisu. nggak perlu buka bagasi ya kalau Ya. dari dalam ya. Kita lagi berjalan, Betul. ada barang yang mau diambil. Ini buat family car lumayan sih Family car. untuk keluarganya 4 Bisa ya. kan, Buat naruh-naruh emak-emak tas ya. anak, pampers anak kecil Iya. gitu-gitu. Ah, iya benar. Enak banget. Nggak perlu berhenti, nggak perlu buka bagasi ya, Yes. ada akses. Betul. Nah, ini legroomnya juga berarti yang belakang luas banget nih. Iya. Nah, ini legroom belakangnya tuh luas tuh, lebih ya sejengkal lebih lah, nggak terlalu Ya 2. ya nggak terlalu sempit lah untuk yang penumpang belakang. Gitu. Yang nggak kalah kerennya itu apa, ayo? Apa tuh? Ada sunroof. Nah, iya benar, sunroofnya.
Ini panoramik ya, Panoramik jatuhnya ya, kalau sampai benar. sini. Ada dua panel ya. Iya. Yes. Panel untuk yang depan, sunroof depan sama belakang. Terus aku bisa pilih yang mana yang mau aku buka. Oi, Iya, jadi ini aku copot satu aja. Ting Nah, itu satu. Kalau Gina untuk kalian satunya nggak lagi, kelihatan. kita buka aja yuk, Iya. biar muka kita lebih cerah. oh jadi ada sunblindnya ya? Iya, Ada. tapi ini Oke. kayaknya bisa ditaruh di mana gitu biar nutupin. Nah, taruh di tadi yang belakang kolong. Nah, Oh, iya iya. itu juga bisa benar. Terus sama yang aku suka, ini kalau malam aku excited pengen coba karena pakai tangan doang, centing nyala. Centting nyala. Nah, ini ada nih. Tuh, Iya. lihat. Ini seperti umumnya mobil Honda, suspensinya itu lembut, Betul. ya kan? Karakter khas Honda. Karakter rasanya. Mantulnya nggak kebanyakan. Iya. Terus juga eksteriornya warnanya, ya ini salah satu warna. Ini favorit warna Lisa. kopi atau warna apa ini? Warna kopi susu. Maca ya. Ada di kaki apa ya? Nah itu ada kalau dengar bunyi ting 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 itu Ini ada sensingnya. sensing Lane departure distance. warning. Jadi Tuh. mobil ini dilengkapi dengan ADAS, Advanced Driver Advanced. Assistant System. Ya. Salah satunya tadi fungsinya adalah ADAS. Lane departure warning. Tuh. Jadi kalau kita pindah lajur, kita nggak ngasih sen, bunyi dia. Berarti mesti sambil ngasih sen. Emang harusnya ngasih sen ya pindah lajur nih orang-orang. Kalau pindah lajur seneng nggak ngasih sen. Nah, kalau pindah lajur, kita akan dikasih tahu nih. Kalau kita ngesen mau pindah lajur, ada monitor yang memberikan gambaran di luar mobil. Ya. Jadi untuk aman atau tidak untuk pindah lajur. Jadi cuma tinggal ngelirik doang ya, Om. Yes. Nggak perlu nengok-nengok ke spion ya. Nggak usah ke spion, tinggal ke Head unit aja. head unit aja ini. Kameranya juga udah 36. Oh, kamera 360. Nah, ini juga salah satu yang membuat pengemudi itu kaya pengalaman berkendara. Dia pakai pedal shift. Nah, pedal shift nih enak nih. Pedal shift jadi nggak perlu, kalau kita mau perpindahan gigi secara manual ya, kita tinggal pedalnya dia plus kita tambahin untuk kita turunin. Nah, ini bakal ada berarti di IMS nanti tanggal 16 sampai 26 Februari ya. Ada tiap hari. 2023 ya di 2023 G Expo kemarin. Jakarta Di International Expo Kebayoran. Berarti kita nyetir udah sekitar kurang lebih 230-an kilo ya kalau dari Palmerah tadi dari Jakarta Selatan ke 207. Nah, itu bensinnya masih ada, baru turun 3 bar bukan masih ada, baru turun 3 Jadi bar. kapasiti masih berapa? 80% ya? Ya masih 80% kalau Om Indra bilang kapasitinya. Nah, ini kaki-kakinya Irit guys. Honda ya, Ya, khas Honda, khas Honda. lembut, Iya. pengendaraannya irit. Jadi selama berkendara itu kita menghabiskan 1 liter bensin untuk menempuh jarak 12 km. Oh, irit berarti. Irit. Jadi konsumsinya 1 liter 12 km Liter 12 km ya irit. secara rata-rata. Nah, jadi di mobil ini fiturnya ada cruise control juga ya Om Indra ya. Betul. Ya ada cruise control juga. Nah, ini sekarang Om Indra lagi tes cruise control ya. Iya, betul. Jadi cruise control itu dia udah lock gasnya di Sudah kita bisa set kecepatan berapa ya kan. Jadi membuat pengemudi nggak cepat lelah. betul. Selain membuat pengemudi tidak cepat lelah, lebih nyaman, ini juga membuat mobil menjadi lebih irit sebetulnya. Iya betul. Nggak perlu agresif kan. Kalau kita manual, pengemudi kan agresif tuh. Ini lurus saja. Nah, untuk menambah kecepatan itu juga kita nggak perlu injak pedal gas. Jadi ada sebuah tombol rest plus namanya. Tinggal ditekan aja, mau ditambahin tinggal pencet yang plus, mau dikebawahin, mau diturunkan kecepatannya tinggal tekan yang rest minus. Nah, ketika jaraknya tidak aman dengan mobil di depannya, dia akan melakukan perlambatan Oh, secara otomatis. ya, ya, Oh ini nih melambat otomatis. Ini melambat nih, ini melambat nih. Ya, ini Oke, melambat kita. otomatis. Nah, ketika saya pindah ke lajur berikutnya, ke lajur sebelahnya kosong, dia akan ngegas. Oh, iya, iya. Wow.
Gina. Ini namanya adaptive cruise control. Cruise control cerdas. Selain cruise control, kalau misalnya mau masih butuh kecepatan ada sport mode ya Om ya. Ya, sport mode. Tuh, jadi bisa agak sedikit menambah tenaga lah. Oh terus mode berkendara juga ada ini Om, ada ekonomi, Oh, ada Econ. ada iya. Econ, terus ada normal, sama itu tadi ada sport mode. Sport.